Indonesia adalah negara demokrasi. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Kekuasaan ini dijalankan melalui lembaga-lembaga negara. Salah satu lembaga penting adalah lembaga legislatif. Lembaga ini berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga legislatif adalah representasi dari rakyat. Mereka bertugas untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Mereka merumuskan undang-undang yang mengatur kehidupan bernegara. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk memahami lembaga legislatif. Pemahaman ini penting untuk beberapa alasan. Pertama, agar kita dapat mengawasi kinerja mereka. Kedua, agar kita dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan undang-undang. Ketiga, agar kita dapat memilih wakil rakyat yang berkualitas. Melalui pemahaman yang baik, kita dapat berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Mari kita kenali lebih dekat lembaga legislatif di Indonesia. Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari 3 lembaga utama. Ketiga lembaga tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiganya memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam sistem pemerintahan. DPR merupakan representasi rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD mewakili aspirasi daerah di tingkat nasional. Sementara MPR memiliki tugas dan wewenang yang lebih luas. MPR bertugas untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga lembaga ini bekerja sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mereka saling bersinergi dalam merumuskan kebijakan negara. Kolaborasi ini penting untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas negara. DPR merupakan lembaga legislatif yang paling dikenal oleh masyarakat. Anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Mereka bertugas untuk mewakili suara rakyat di parlemen. Tugas utama DPR adalah menyusun dan mengesahkan undang-undang. Selain itu, DPR juga bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Mereka memiliki hak untuk meminta keterangan dan interpelasi kepada pemerintah. DPR juga memiliki hak anggaran. Mereka berhak untuk membahas dan menyetujui anggaran negara. DPR berperan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional. DPD merupakan lembaga legislatif yang mewakili aspirasi daerah. Setiap provinsi di Indonesia memiliki perwakilan di DPD. Mereka dipilih langsung oleh rakyat di daerah pemilihan masing-masing. Tugas utama DPD adalah mengawal aspirasi daerah di tingkat nasional. Mereka berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. DPD juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Keberadaan DPD sangat penting dalam menjaga keseimbangan pembangunan. Mereka memastikan bahwa pembangunan nasional memperhatikan kebutuhan dan aspirasi daerah. Section 5, Majelis Permusyawaratan Rakyat, or MPR, Pengawal Konstitusi. MPR merupakan lembaga legislatif yang memiliki tugas dan wewenang yang lebih luas. Anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR dan DPD. Mereka bersidang untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi. Tugas utama MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. MPR juga bertugas untuk melantik presiden dan wakil presiden. Selain itu, MPR berhak untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Keberadaan MPR sangat penting dalam menjaga kelangsungan negara. Mereka memastikan bahwa konstitusi negara tetap relevan dengan perkembangan zaman. Section 6, Kolaborasi dan Koordinasi. Bagaimana lembaga legislatif bekerja sama? Ketiga lembaga legislatif ini tidak bekerja sendiri-sendiri. Mereka saling berkolaborasi dan berkoordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kolaborasi ini penting untuk menjaga keseimbangan dan efektivitas pemerintahan. DPR dan DPD seringkali bekerja sama dalam membahas rancangan undang-undang. DPD memberikan masukan dan aspirasi daerah kepada DPR. Kolaborasi ini bertujuan untuk menghasilkan undang-undang yang komprehensif dan mengakomodasi kepentingan semua pihak. MPR berperan sebagai forum musyawarah bagi DPR dan DPD. Mereka bersidang untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis bagi negara. Misalnya, MPR bersidang untuk membahas amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Section 7, Dampak Nyata. Bagaimana lembaga legislatif mempengaruhi kehidupan kita? Lembaga legislatif memiliki dampak yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Undang-undang yang mereka hasilkan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Misalnya, Undang-Undang tentang Pendidikan mengatur sistem pendidikan nasional. Undang-Undang tentang Kesehatan mengatur sistem kesehatan nasional. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan mengatur hubungan industrial. Keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Section 8. Partisipasi publik. Kunci penting dalam proses legislatif. Proses legislasi di Indonesia terbuka untuk partisipasi publik. Masyarakat dapat memberikan masukan dan aspirasinya dalam setiap tahapan proses legislasi. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPR dan DPD. Masyarakat juga dapat menghadiri forum-forum konsultasi publik yang diselenggarakan oleh lembaga legislatif. Partisipasi publik sangat penting dalam proses legislasi. Masukan dan aspirasi dari masyarakat dapat memperkaya substansi undang-undang. Partisipasi publik juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses legislasi. Section 9. Kesimpulan. Menuju demokrasi yang lebih partisipatif. Lembaga legislatif merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Mereka berperan penting dalam merumuskan undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menjembatani aspirasi rakyat. Pemahaman yang baik tentang lembaga legislatif sangat penting bagi setiap warga negara. Dengan memahami peran, fungsi, dan mekanisme kerja lembaga legislatif, kita dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Mari kita tingkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi. Dengan demikian, kita dapat berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera.